Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan.
semuanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan, pemeliharaanmu atas kehidupan kami sampai hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup ini ke dalam tanganmu Tuhan. Kami terus mengikatkan diri kami, dan kami tidak mau melepaskan hidup kami dari kehendak dan rencanamu Tuhan. Itulah sebabnya bekali kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, kita akan kembali memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ayat ini berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, dengan proses Tuhan melewati penderitaan, kematian, kemudian kebangkitan, naik ke surga, ayat mengatakan, aku pergi. Jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, kita perhatikan bahwa beberapa kali Tuhan Yesus berkata, aku pergi, aku pergi, aku pergi. Kepada murid-murid Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus berpesan, pergilah, pergilah. Jadi kita memperhatikan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, seperti juga Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalimat pergi ini adalah kalimat tugas pekerjaan. Tidak dikatakan pulanglah dan diamlah, tetapi pergilah. Kepergian Tuhan Yesus ke surga sesungguhnya dia kembali, dia pulang. Tetapi mengapa mengatakan pergi? Karena Tuhan Yesus Kristus sekalipun dia ada di surga, kembali ke surga, dia sampai hari ini masih terus bekerja. Masih melakukan tugasnya. Dan kita juga harus melakukan tugas kita. Tuhan Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah aku menyediakan tempat itu bagi kamu. Kalau kemah di dunia ini nanti sudah dirombak, artinya kita mengalami kematian. Kita akan menerima kemah yang abadi, yang Tuhan sudah buat. Jadi Dia menyediakan tempat bagi kita. Sebab tempat itu di langit baru, bumi baru. Itulah sebabnya Dia pergi ke sana. Tetapi sekalipun Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dikatakan berguna aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jadi seperti ada shift pekerjaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, yang lalu kita sudah memperhatikan baik-baik bahwa mengapa kita perlu Roh Kudus, karena kalau Tuhan masih dalam wujud manusia, Dia tidak hadir dimanapun, Dia terbatas. Tetapi dengan Dia mengutus Roh Kudus yang adalah Roh Bapa itu sendiri datang kepada kita, supaya dimanapun kita berada hari-hari ini misalnya, kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Roh Kudus mewakili Bapa, Anak hadir di tengah-tengah kita. Bukan hanya itu saja, tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Dia bisa diam dalam hidup kita. Roh Allah, Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus juga katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan mereka di dalam aku, dan aku di dalam Dia. Artinya seluruh hidup ini kita persembahkan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dia ingin memiliki kita, dan kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Dari perkenanan Tuhan sedemikian itu. Itulah sebabnya maka ayat mengatakan, dengan kepergiannya Dia terus bekerja, mengutus Roh Kudusnya yang disebut penghibur itu datang kepada kita. Kesempatan renungan yang lalu saya sudah menyampaikan mengapa kita perlu penghibur. Penghibur itu hanya dibutuhkan atau diperlukan untuk orang-orang yang hidup dalam duka cita, hidup dalam tekanan. Tekanan hidup kita hari ini harus merupakan tekanan hidup karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perkara-perkara lain. Kehidupan Kristen harus mengalami krisis. Menghadapi keadaan yang sekarang ini, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kalau orang-orang tidak mengalami tekanan, tidak mengalami penderitaan, dan tidak pikul salib karena Tuhan, penghibur itu tidak penting buat kita. Itulah sebabnya maka kita perhatikan dengan baik-baik. Nah, kalau Dia datang, penghibur itu datang, maka tugasnya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tentu untuk menginsafkan dunia ini tidak hanya
Dia saja yang mengerjakannya, tetapi juga melibatkan hidup kita. Itulah sebabnya kita menjadi orang percaya bukan menjadi orang percaya yang pasif, tetapi kita menjadi orang percaya yang aktif. Dan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan itu akan terjadi secara progresif, terus menerus. Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Roh Kudus, melakukan sama dengan melakukan pekerjaan anak Allah dan mengerjakan pekerjaan Bapa itu sendiri. Roh Kudus datang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tentu bagian itu juga adalah bagian kita. Bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia memakai hidup kita, memakai tubuh kita. Di mana kehidupan kita yang dimiliki oleh Tuhan ini punya peran untuk menginsafkan dunia akan dosa. Apa itu dosa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mulai dari kehidupan kita harus percaya. Percaya itu bukan hanya di mulut. Percaya itu bukan hanya di pikiran. Tetapi percaya adalah menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada yang kita percayai. Tidak hanya sekedar percaya, mengaku Yesus percaya, selesai, tidak. Kehidupan kita harus ada dua pihak. Kita percaya, kita juga mesti bisa dipercayai. Nah, untuk kita hidup bisa dipercayai, maka kita harus melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan atas kita. Supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan lewat kehidupan ini. Lewat kita percaya kepada Tuhan dan kita dipercayai juga oleh Tuhan. Sehingga ada dua pihak saling percaya. Bapa melakukan tugasnya, kita melakukan tugasnya dan menyelesaikan tugas Bapa. Yesus menyelesaikan tugas Bapa untuk kita. Kita menyelesaikan tugas Tuhan Yesus untuk Bapa supaya semuanya bisa selesai. Yaitu apa? Menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran. Dikatakan karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya apa? Ini kebenaran berdasarkan kebenaran yang tidak kelihatan. Mendirikan iman, percaya, kebenaran kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yang nantinya juga kita akan bisa melihatnya muka dengan muka. Tetapi hari ini kebenarannya adalah Yesus telah pergi kepada Bapa dan kita tidak melihat lagi. Artinya kebenaran ini tidak lagi dibangun berdasarkan hukum-hukum manusia dilihat. Sebab banyak orang itu kalau dilihat itu benar, tidak melanggar. Tapi kalau nggak kelihatan, nah ini masalah. Hari-hari ini juga kita melihat bagaimana praktek-praktek orang-orang yang di tengah-tengah situasi PSBB ini dilarang masuk satu kota karena ada petugasnya. Begitu tidak ada petugasnya, ya dia masuk saja tanpa surat-surat, tanpa surat izin keluar masuk. Ya. Menunggu kelengahan. Nah sekarang enggak, Tuhan Yesus telah pergi kepada Bapa.
kita tidak melihat. Sekarang tergantung pada karakter hidup kita. Kebenaran yang dibangun dari tidak kelihatan. Sekalipun kita melihat bahwa Tuhan itu juga maha lihat, maha hadir. Tetapi seringkali kita melakukan segala kejahatan kita di tengah-tengah pada waktu kita ini merasa tidak ada Tuhan. Transenden, Tuhan tidak kelihatan. Seperti manusia, tidak ada manusia kita bisa melakukan kejahatan. Kemudian akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita berpikir bahwa ternyata penguasa dunia ini sebelum Tuhan Yesus adalah iblis. Itulah sebabnya iblis ingin supaya kita ini tetap menikmati dunia ini. Menikmati kesenangan dunia ini. Menikmati kemewahan, menikmati berkat-berkat jasmani. Iblis tidak ingin kita hidup ini sengsara di dunia ini karena kita mau menjadi miliknya. Tetapi kita mengikut Tuhan malah harus pikul salib. Tetapi ketahuilah dengan matinya Tuhan Yesus Kristus, iblis sudah dikalahkan, tidak berkuasa lagi. Dalam pengertian bahwa kepada manusia-manusia iblis terus menggoda. Tetapi sebenarnya tidak ada kekuasaan apapun lagi untuk menguasai dunia. Maka kemudian kita lihat setelah Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, bagaimana pemerintahan Tuhan Yesus Kristus atas seluruh dunia ini. Dia menggenapkan segala apa yang dia telah sampaikan kepada murid-muridnya, segala sesuatu akan terjadi pada akhir zaman seperti ini. Dan tidak ada kekuatan iblis pun untuk bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena memang sudah kalah, sudah dihukum. Nah, kita seringkali merasa apa semua ini karena iblis, karena iblis, karena iblis. Ya. Nah, itulah sebabnya kita lihat bagaimana Tuhan bekerja mengalahkan. Termasuk juga seharusnya kemenangan Tuhan Yesus juga mengalahkan keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Yang hari-hari itu, setiap hari iblis itu memberikannya atau menawarkan itu kepada kita. Itulah sebabnya mari mulai dari kita menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jangan kita juga turut dihakimi bersama dengan iblis. Karena penawaran-penawaran segala keinginan duniawi yang mengikat kita untuk perkara-perkara daging yang ada dalam hidup ini. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Anak juga tidak pernah berhenti bekerja. Roh Kudus juga tidak pernah berhenti bekerja. Demikian juga kami Tuhan. Terus kami bekerja sampai hari ini. Tetapi arah pekerjaan kami arahkan kepada karya Tuhan Yesus Kristus. Yaitu supaya kami dipakai Tuhan untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Bahwa semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, bagian kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami. Tuhan juga mengerjakan bagian Tuhan, menyediakan tempat abadi bagi kami di surga. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau setelah berakhirnya dunia ini dengan Tuhan dalam kekekalan keabadian selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.